Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi di Petualang Gaib Channel. Malam ini alhamdulillah kita malam ini akan menguak jembatan angker. Ada salah satu jembatan yang di situ orang lewat itu sering diganggu oleh bangsa jin. Nah, yang mengerikan adalah itu sering menampakkan kepala terbang. Jadi seperti kepala tanpa badan. Dia terbang dan banyak yang menyaksikan, dan akhirnya kadang-kadang ada juga yang kecebur ke dalam sungainya gitu karena kaget ya. Dan malam ini di cuaca hujan yang dingin ini saya akan coba membantu masyarakat di sana mencari informasinya, lalu nanti kita amankan jika memang harus diamankan. Ya sepertinya memang harus diamankan. Coba Bang diarahkan. Sepertinya memang harus diarahkan. Jongkok. Nah, jadi malam ini khusus kita mencari informasi tentang jin yang ada di jembatan itu. Sebetulnya jin itu ngapain kok mengganggu atau nampakin diri gitu ya. Nah, saya coba proses ya. Bentar ya, Bang. Belum, Bang. Abangnya tenang. Jadi biar masuk tenang. Saya masukin ke sampeannya jangan ini, harus tenang. Jadi langsung nembus ke sana nanti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan siapa ini? Dan siapa? Sini, Bang. Kamu dengan siapa? Bentar, belum menjawab ya. Masih adaptasi kayaknya. Masih adaptasi ya. Coba ditanya, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Temenin saya ngobrol biar panjang durasinya. Assalamualaikum. Temenin saya ngobrol. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Tanya. Siapa ini? Belum menjawab, ntar kalau udah menjawab baru saya. Terus ditanya biar dia ngaku. Dengan siapa ini? Bisa bicara bahasa kami? Bisa bicara bahasa kami? Yang dekat tanya, ditanya jangan menjauh. Dengan siapa ini? Bisa ngobrol bahasa kami? Bisa ngobrol bahasa kami? Saya nunggu dia bicara dulu. Tenang. Terus Bang ditanya-tanya dulu. Ini dengan siapa? Bisa ngobrol dengan bahasa kami? Siapa?
Saya Kangmu. Saya mau bertanya tentang keberadaan kalian di jembatan itu. Wilayahku. Wilayah kamu. Sok sambil mikir bang. Kalau mau ngomong tinggal ngomong aja langsung. Tanya di mana? Jembatannya di mana? Jembatannya di mana? Kamu yang memanggilku Iya. masih bertanya di mana? Saya Iya nggak kan tahu lokasi sini. Iya jembatan itu kan luas. Kan sungai itu luas. Kamu tinggal di sebelah mana saya tidak tahu. Di dalam tiang itu. Di dalam tiang. Tiang yang mana? Ada tiang yang tidak ada atasnya. Tiang tidak ada atas. Jadi kamu tinggal di tempat itu. Terus ngapain kamu di situ? Kenapa nggak nyari tempat lain? Di situ kan tempat keluar masuk manusia. Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu memanggilku? Karena kamu ada di tempat itu. Itu sudah menjadi tempatku sejak lama. Sejak lama dari kapan? Kalau sejak lama itu tempatmu, tidak akan bisa itu dibangun. Pasti kalian sudah melawan dari dulu. Dari semenjak manusia yang memiliki kepala warna merah. Apa? Memiliki apa? Kepala warna merah? Ini berwarna merah. Oh, zaman Belanda mungkin. Rambutnya pirang mungkin ya maksudnya. Maksudnya rambutnya pirang. Oh, kamu dari zaman itu sudah ada di situ. Iya. Ya berarti kamu juga baru lah. Itu sudah lama. Ya belum lama, kamu juga baru berarti di sini. Dulu tidak ada jembatan di sana. Setelah ada manusia yang warna merah, baru ada jembatan itu. Dan banyak manusia yang berkepala hitam mati dibunuh oleh mereka yang kepala merah. Jadi Kenapa dibunuhnya? aku suka menempati tempat itu. Jadi karena itu kamu tinggal di situ. Iya, banyak dari manusia yang berkepala hitam mati karena mereka berhenti untuk bekerja. Begitu. Dan disiksa oleh rambut ini merah. Kenapa memang disiksanya karena apa? Banyak yang sudah sakit, tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi mereka tetap dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu semua.
Jadi, karena bau amis dari darah-darah mereka, aku mulai menyukai tempat itu. Oh gitu. Dan aku sampai saat ini tetap berada di situ. Begitu. Jadi kamu tinggal di situ tuh gara-gara ada proses pembangunan. Iya, tentu saja. Karena aku menyukai manusia yang melewati tempat itu takut karena mereka tahu semua kisah yang ada di sana. Jadi aku menambahkan dengan cara aku memperlihatkan diri seperti mereka yang sedang disiksa. Jadi manusia-manusia yang lewat ke sana merasakan takut akan kehadiranku karena mereka pikir aku adalah korban dari manusia yang merah itu. Kisah apa yang kamu jaga itu? Tentu saja Ada kisah. di sana ada sesuatu yang tersimpan. Mungkin bagi manusia itu cukup menyakitkan. Apa itu yang tersimpan di situ? Karena dulu kepercayaan mereka manusia pada zaman itu masih sangat sakral. Setiap akan dilakukan untuk membangun apapun itu diharuskan supaya mereka menumbalkan sesuatu merupakan persembahan karena demi untuk kekuatan yang dibangunnya. Dan kamu tahu tidak, Bagaimana maksudnya? yang mereka tumbalkan itu ia adalah anak sebesar ini yang mereka timbun hidup-hidup. Di zaman itu. Iya. Dan karena itulah manusia sampai saat ini ketika melewati tempat itu merasakan rasa seram, takut akan adanya dari tumbal itu. Begitu. Waduh. Jadi karena mereka sudah takut dengan kabar adanya tumbal, aku tambahkan apa? dengan aku memperlihatkan sebagai wujud kepala dari manusia itu sendiri. Dan mereka semua itu lari ketakutan. Bahkan dari rasa takut mereka ada yang mati juga. Karena mereka
menabrak tiang itu. Jadi kamu sengaja memanfaatkan kejadian zaman dulu. Iya. Jadi sengaja memanfaatkan kejadian zaman dulu karena dia tahu banyak manusia yang ketakutan. Ditambah lagi banyak manusia yang mati di tempat itu. Ada yang jatuh, ada yang seperti ini. Tergantung. Iya. Waduh, gak beres kan. Itu kenapa ada yang tergantung segala di situ? Mereka sengaja menjatuhkan dan menggantung dirinya. Sengaja menjatuhkan. Oh, sengaja bunuh diri di situ. Kenapa ada manusia yang bunuh diri di situ? Itu ulah kamu juga atau bukan? Tentu saja, karena aku lihat manusia itu sedang melamun. Karena dia sedang dalam masalah yang cukup besar. Dan aku merayunya supaya dia melakukan itu semua. Oh, dasar kau ini. Tawa lagi. Kamu di situ banyak teman tidak? Iya, dan mereka berbeda-beda jenis denganku. Jadi kamu yang suka nampakin jadi kepala terbang tuh? Iya, aku. Kenapa kamu bisa hanya menampakkan itu, tapi aku sering menampakkan manusia seperti itu jatuh ke dalam. Oh, jadi banyak manusia yang melihatnya, mencari, dan akhirnya mereka celaka. Oh gitu, jadi kamu menjebak. Iya, aku suka melihat mereka, tangisan mereka. Aku suka dengan jeritan-jeritan mereka. Apa kamu itu yang memimpinnya atau ada lagi yang lain? Tidak. Jadi kamu berbuat begitu tuh supaya apa? Aku hanya menyukai mendengar jeritan-jeritan mereka, dan aku menyukai bau dari darah mereka. Waduh, enak sekali. Hanya dari menyukai kau anggap mainan. Karena sudah seharusnya manusia tidak ada yang hidup. Memang kenapa? Kamu dendam sekali dengan manusia, kenapa? Aku tidak menyukai manusia. Karena apa? Karena apa memang tidak menyukai? Karena selalu merebut tempatku. Merebut tempat. Dulu aku juga memiliki tempat. Dulu kamu di sebelah mana memang? Jauh dari tempat itu. Jauh. Terus kamu pindah ke situ karena diganggu manusia juga? Tempatku dihancurkan oleh manusia. Oh, gitu. Jadi dulu kamu pernah punya tempat lalu dihancurkan. Begitu ceritanya. Jadi aku. Jadi sekarang kedua kali. Sekarang aku bebas di tempat itu. Melakukan balasan terhadap kalian bangsa manusia. Jadi kamu sakit hati. Kamu belum tahu bahwa di dunia ini adalah haknya manusia juga untuk berkembang. Itulah manusia yang menganggap tempatku tempat kalian.
Karena itu aku tidak menyukai kalian Bukan. manusia. Bukan tempat kamu, memang itu tempat kami. Yang dibangun jembatan itu tempat kami untuk lewat. Jadi memang bukan tempat kamu. Tempatku dulu dirusak. Jadi aku juga ingin merusak tempat kalian manusia. Memang yang dulu dirusak itu seperti apa tempatnya? Dibuat seperti apa oleh manusia? Dulu Iya. aku mendiami batu yang cukup besar. Ya. Tapi tempatku itu dihancurkan Oleh oleh Manusia itu. manusia dan dibuatkan yang mereka tunggangi panjang bentuknya dan banyak besi di sana. oh kereta api. Jadi Direl. aku tidak menyukai itu. Karena itu dibuat di alam kita. Itu yang harus kamu pahami. Tapi seharusnya jangan merusak Ya memang tempatku. jalurnya di situ. Memang saat membuka jalur apapun ya pasti merusak. Tapi itu memang kepentingan manusia. Dan itu memang di alam kita. Kita nggak merusak di alam kamu. Tapi karena itu tempatku dirusak. Jadi aku seharusnya kalian manusia itu jangan menghancurkan itu, tapi sebelahnya. Sebelahnya. Ya kalau kereta nggak bisa belok-belok. Kalau kereta itu nggak bisa belok-belok semaunya. Ya sudah, jika tidak bisa semaunya, aku juga semauku ingin tinggal di mana. Ya kamu kan harus tinggalnya di alam kamu. Itu Jangan sudah di berkaitan alamku, di dalam tiang. Itu sebagai ganti dari rumahku yang terbuat dari batu. Ya tiang itu dibuat untuk menyangga jalan. Tidak, jembatan. kamu salah. Tiang itu sudah tidak digunakan lagi. Yang Iya, digunakan itu yang di sebelahnya. Ya terus kenapa kamu mengganggu? Karena tiang itu manusia menganggapnya sangat-sangat berbahaya jika dihancurkan. Dan aku ingin membalaskan apa yang dilakukan manusia terhadapku. Ya jadi sengaja nakut-nakuti. Iya. Jadi intinya jembatan itu tidak boleh lagi kamu pakai. Tidak bisa. Itu sudah menjadi tempatku sebagai ganti tempat yang kalian rusak. Sini bang. Tidak boleh lagi kalian pakai. Tidak bisa. Itu sudah menjadi Sini. tempatku. Diusir, jangan pakai tempat itu. Sok di sini ngomong. Jangan. Pergi, jangan dipakai tempat itu lagi. Siapa? Pergi, jangan tempat itu lagi. Jangan Pergi. mengganggu orang lagi. Siapa? Kamu. Kamu yang harus pergi. Itu sudah menjadi tempatku. Tempat Dipaksa. sebagai gantinya yang dirusak oleh kalian manusia. Kamu yang pergi. Itu banyak mengganggu, merugikan manusia banyak. Rusak kau. Siapa Dorong, kamu dorong. berani? Tarik nafas. Baca, diingat, tenang. Ya kan tempat itu kan memang tempat manusia. Jadi ya kamu memang harus pergi karena itu wilayah manusia. Kenapa kamu mengusikku di tempat itu? Iya iya, bukan mengusik. Bukan mengusik karena itu tempat kita. Kamu yang kenapa tiba-tiba datang ke situ? Diam kamu di situ. Jadi kamu mau pergi nggak? Aku tidak mau pergi.
Kenapa? Aku suka menyukai tempat itu. Ya jangan. Tempat itu memang punya kita, punya manusia di alam saya. Tempat itu kan adanya di alam kami, bukan di alam kamu. Tidak. Diam kamu di situ. Diam. Mau apa? Jangan dekat-dekat denganku. Ya nggak bisa, mau kartu merah tuh bisa deket. Diam. Iya makanya kamunya diam, kamu jangan melawan dia. Kan kita lagi Tidak. bicara. Aku tidak mau. Diam kamu. Ya kalau diam aku mah ngobrol. Kamunya mau apa? Jadi sekarang mau gimana? Diam. Saya tanya mau gimana kamu sekarang? Aku mau pergi. Mau pergi kemana? Kamu diam di situ. Iya. Diam nggak kamu. bisa keluar. Jadi kamu mau apa sekarang di sana? Aku mau sembunyi dulu. Diam kamu. Mau sembunyi kenapa sembunyi? Kamu tidak bisa. Nggak bisa apa? Melihat aku senang, menyukai itu semua. Karena kesukaan kamu itu menyalahi aturan manusia. Memang seharusnya tidak boleh. Diam. Aku Seharusnya kamu nggak boleh. tidak Kamu di sana mau. ada banyak teman nggak? Banyak temanku di sana. Iya, banyak. Ada berapa banyak? Pasukan kamu atau siapa dia? Aku sendiri Kamu sendiri. tidak memiliki kerajaan atau pasukan. Oh, kamu nggak punya kerajaan. Iya. Nggak punya pasukan. Jadi hanya kamu saja. Iya. Oh, berarti dia bentuknya sendiri ya. Bentuknya apa namanya? Mandirian. Dia hanya penduduk biasa, tapi punya kemampuan, tapi tidak punya kerajaan. Banyak yang mengikuti kamu berarti. Banyak yang mengikuti kamu. Banyak, tapi mereka berbeda denganku. Berbedanya? Mereka memiliki tuan atau raja, Oh, mereka punya raja. sedangkan aku tidak. Terus kenapa ikut kamu? Kalau mereka sudah punya raja, kenapa malah ikut kamu dia? Mereka suka tertawa ketika aku melakukan atau membuat manusia ketakutan. Mereka suka mentertawakanku dan menyukai apa yang aku lakukan. Oh, jadi mereka tuh penggemarmu berarti namanya. Jadi aku memiliki banyak teman di sana. Tapi mereka hanya melihatku dan menyukai itu ketika aku melakukan itu semua. Mereka membuat aku semakin senang melakukan itu. Semakin senang. Karena mereka sangat Apa itu? ayo tambah lagi, Apanya tambah lagi? tambah lagi seramnya. Jadi Oh, manusia jadi mereka semakin menyemangati kamu kalau kamu lagi. iya, dan mereka tertawa. Kamu anggap itu pertunjukan? Iya. Kurang ajar. Kurang ajar. Diam, kamu ngikutin aku saja. Ya saya lagi shooting. Mau kemana kamu? Ya, Aku mau kesini, ngikut ikut kesini. Kembalikan aku, dari tadi aku tidak menemu jalan keluar. Ya makanya diam. Saya mau ngobrol dulu baru kamu kembali. Jalan keluarnya kamu sembunyikan di mana? Jadi selain kamu ada lagi nggak yang suka jadi kepala terbang? Tidak.
Terus yang ganggu ada lagi nggak selain kamu? Ada kalau yang ganggu, tapi tidak berbentuk kepala. Dia mengganggunya gimana? Iya, lebih sering memberikan wujud seperti wanita tua yang seperti ini. Terus ngapain? Begitu, hanya lewat saja. Karena lewat. Jadi manusia yang lewat saat seperti ini itu kaget dan akhirnya hilang kendali. Maksudnya supaya orang kaget. Dia menyamar jadi manusia, jadi nenek-nenek. Iya, banyak yang sudah terjadi. Manusia yang kaget melihat dia dan akhirnya terjun ke dalam sungai itu. Oh, itulah tujuannya. Jadi kalian tuh membuat kaget ya. Kalian Mereka, tahu bahwa manusia suka kaget. Tahu dari mana kalian? aku tahu kelemahan manusia. Iya, kamu bisa mengetahui sikap manusia, perilaku manusia bisa kaget. Kamu pelajari dari mana itu? Aku pertama kali waktu rumahku dihancurkan, Iya. aku marah dan aku melempar sesuatu. Tapi manusia langsung begitu. Oh, Jadi aku bisa tahu kelemahan manusia. Jika diperlihatkan secara mendadak, maka manusia akan takut. jadi kamu tahu manusia bisa kaget itu dari situ. Luar biasa, kamu penemu berarti. Kamu itu penemu berarti. Kamu hebat. Karena penemu. Jadi aku tahu titik lemah manusia. Apa semuanya kamu tahu? Tidak, Tidak. hanya itu yang aku tahu. Tapi meskipun begitu, tidak semua manusia yang aku perlihatkan takut. Bahkan mereka ada juga yang malah menantangku. Gitu. Jadi malah ada yang menantang. Terus nanti kalau kamu nggak pulang lagi ke sana gimana? Nah, aku akan pulang. Tunjukkan dulu jalan keluarnya kemana. Kamunya kenapa kayak takut sekali? Tenang aja, ngobrol dulu. Kamu tidak seperti manusia yang bisa aku kagetkan. Oh, saya juga kaget kan? Tidak, aku tadi sudah mengagetkanmu, tapi kamu tidak kaget denganku. Tidak takut, malah kamu ngikutin aku terus. Saya kaget sama. Coba aja kamu kagetin saya, pasti kaget. Aku tidak mau lagi diam, aku Ya takut. kamunya tidak ngagetin saya, ya saya nggak kaget jadinya. Makanya coba kagetin Tidak, saya. tadi aku sudah coba, tapi kamu tidak. Ya kamunya nggak ngagetin ya saya nggak kaget lah. Sudah. Di jembatan itu ada makhluk seperti apa aja selain kamu? Banyak. Mereka ada yang berbentuk besar, tinggi, berbulu. Tinggalnya di sebelah mana? Di pohon Oh, di darat. yang sebelah bukan, tapi di bawah ada pohon yang hampir tumbang, tapi tidak tumbang. Ada pohon yang berkembang tapi tidak tumbang. Oh, doyong ya. Itu seperti apa makhluknya? Berbulu. Berbulu besar, bermata merah, bertanduk 3, dan mulutnya mereka 2
Kok tanduknya bisa 3? Hmm, Kan tanduk 2 kanan kiri biasanya. Itu di mana satunya? tanduknya dari sini Oh, dari 2, Oh iya. dan dari sini 1. Oh, aneh ya. 2, sini 1. Aneh itu bentuknya. Aneh Menurut kalian manusia, tapi menurut bangsaku itu tidak. Itu bentuknya kerajaan atau hanya menghuni di situ? Menghuni. Menghuni. Yang kerajaan Itu itu makhluk apa berbeda disebutnya? lagi. Dia makannya apa kalau makan? Dia lebih suka mencari wangi dari darah manusia. Oh ya, kalau begitu berkaitan dengan kalian dong. Sama saja. Karena itu aku menjalin kesepakatan dengan dirinya. Aku yang melakukan pekerjaanku, dan aku dijaga di tempat itu agar tidak diganggu oleh mereka. Gitu. Kalau begitu kalian sekongkol, kamu ada yang menjaga juga. Jadi tambah percaya diri. Jadi kamu ya. aku tidak ada yang mengganggu Ya, dari iya, karena golongan ada mereka. kerajaan ataupun dari bangsa ular di sana. Oh, bangsa ular juga ada. Tinggalnya sebelah mana? Tepat di bawah jembatan itu. Kan kamu di jembatan itu. Tidak, aku di sebelahnya. Oh, kamu di jembatan yang lama. Di bawah Kalau yang ular, jembatan jembatan baru. itu ada batu yang besar, namun itu tertanam ke dalam. Terus kalau kamu nakuti orang, emang mereka nggak melarang? Karena aku dilindungi oleh dia, jadi Yang berbulu tadi. mereka tidak menggangguku. Karena jika saja dia marah, kerajaan-kerajaan yang ada di sana bisa dihancurkan oleh dia. Yang berbulu tadi. Oh, ternyata kuat sekali yang berbulu. Itu dari mana yang berbulu tuh? Duluan dia atau duluan kamu? Lebih dulu dia. Dulu dia. Kuat sekali ya. Emang kekuatannya seperti apa itu dia? Dari tanduk atau dari apa? Tidak. Udah. Dia memiliki kehebatan dari bola matanya. Itulah sumber dari kekuatannya. Kehebatan dari bola mata. Semakin merah matanya, maka kekuatannya semakin tinggi. Oh gitu. Hebat, punya mata sakti ya. Jadi matanya memerah. Dan itu untuk mencapai merah itu membutuhkan waktu ribuan tahun. Ketika sudah mencapai merah atau paling merah, maka kekuatannya itu bisa melawan 2 kerajaan sekaligus. Berarti dia sudah merah. Berarti sudah ribuan tahun dia bertapa ya. Ilmunya sudah tinggi. Tapi semakin merah matanya, Iya. makanannya semakin banyak lagi. Jadi makannya hanya bau-bau amis. Kalau dari hewan gitu bisa. Tidak. Dari kambing itu kan ada. Dia lebih menyukai bau dari tubuh manusia. Makanya mendekati jembatan. Makanya dia mendekati jalan. Ketika ada kecelakaan atau apa, dia langsung. Iya, tapi dia tidak pernah turun untuk berhadapan langsung dengan manusia. Oh, nggak pernah turun. Terus siapa yang ngambil makanannya itu? Aku Oh, Kak. yang melakukan itu. Ketika aku sudah berhasil, Ternyata maka dia baru keluar dari tempat tinggalnya.
Ternyata kamu pelakunya, sama saja kalau begitu. Tapi aku diberi keuntungan Apa? untuk mendiami tempat itu. Jadi kamu nggak diusir sama dia? Dan kerajaan-kerajaan yang ada di sana, Ya. aku tidak pernah diusik oleh mereka karena mereka takut oleh dia. Karena mereka tahu kamu anak buah si bulu tanduk itu. Suatu saat boleh kita ke sana nanti. Mau kalau gitu. ngapain kamu ke sana? Saya mau nangkap si tanduk itu. Justru kamu ke sana menyerahkan darahmu untuk dimakan oleh dia. Memang manusia hidup juga diserap sama dia? Dihisap darahnya gitu? Tidak, tapi dibuat celaka dulu. Oh, jadi dia nggak bisa buat manusia hidup diserap langsung darahnya? Bisa. Tapi dia bisa dengan mudah membuat manusia celaka. Berbeda dengan caraku. Aku membutuhkan waktu, tapi dia tidak. Begitu. Hanya dengan mengangkat jarinya saja, manusia yang dituju akan celaka. Entah itu jatuh, entah itu apa, tertabrak atau apa. Kalau begitu kamu sekarang tinggal di sini selamanya? Tidak mau. Di sini terasa panas. Terasa panas? Hari tadi aku merasakan rasa panas. Ikhlas saja. Tuan pasti nggak hafal kalau lagi begini. Baca ikhlas saja. Sama Al-Fatihah aja. Dalam hati aja. Sok suruh keluar pulang. Ternyata samperin dong, keluarin, samperin keluarin. Nah, ternyata jadi saudara semuanya sok ditangani, tangani. Ternyata kita bisa ambil pelajaran. Ya, pelajarannya adalah kita harus waspada. Diam kamu. Jalanan. Udah pulang kamu. Kejar bang, kejar, ambil aja. Pulang ya. Dipaksa aja dikejar. Dia. Diam. Sekali lagi aku peringatkan, diam. Kenapa diam? Aku tidak mau disentuh. Oh, nggak mau, berarti udah lemah. Cepat paksa, udah lemah. Sok dipaksa, dia udah lemah. Aku sudah memperingatkanmu untuk diam. Kenapa kamu nggak mau pulang? Aku tidak menemukan jalan keluar. Iya, makanya keluar dari badan ini. Tapi aku tidak mau disentuh. Nggak mau disentuh ya gimana? Paksa bang. Sok paksa, langsung sampai set. Ditangkap, dipeluk. Dipeluk, dipaksa dipeluk. Kita mau keluarkan dulu tapi belum bisa, masih melawan. Dipaksa begini. Peluk. Nah, dari belakang. Set. Dipeluk dari belakang. Set, diringkus dari peluk. Jadi kamu mau pulang atau mau tinggal di sini? Sana. Aku mau pulang. Mau pulang. Tapi tidak mau disentuh. Tidak mau disentuh. Kenapa nggak mau disentuh? Cepet bang. Kenapa memangnya tidak mau disentuh? Jadi kamu bukan raja di situ ya? Kamu hanya tinggal di situ. Tidak. Iya. Nah, baca bang. Nah, tenang baca.
Malah melawan kamu. Susah ya, bandel ya. Malah pasang jurus. Oh, malah masuk lagi. Kamu siapa? Masih nyala hari? Ini bongkok. Hah? Ini bongkok. Ini bongkok. Oh, kamu yang tadi ya. Tadi ada yang ini bongkok itu ya. Kamu yang suka nakutin orang lewat juga. Saya mau memberitahu. Tahu apa? Tidak akan bisa itu terkecuali disentuh kupingnya yang Oh, gitu. sebelah kiri. Oh, disentuh kupingnya sebelah tinggi. Kenapa kamu ngasih tahu kelemahan dia? Kenapa? Karena kupingnya terluka. Hmm. Itu kesempatan kalian untuk meringkusnya dan Pegang jangan yang kiri. Nanti pegang dilepaskan. yang kiri. Kayak tadi dipeluk. Jangan dilepaskan. Oh, gitu. Yang kiri, kuping sebelah kiri. Ini, Sat. Tangkap dulu. Set, lah, tiup yang kiri. Yang kiri tiup. Terus. Terus Allahu Akbar. 3 kali. Baca. Allahu Akbar. Sambil baca apa? Sok dibaca. Al-Ikhlas atau Al-Fatihah, baca, tiup. Oh, gitu ya? Kok kamu bisa tahu kelemahannya? Tahu karena dulu sempat ada yang mau meringkusnya. Karena dia selalu membuat keonaran Oh, gitu. dan selalu memfitnah semua penduduk di situ. Tetapi dia bekerja sama Terus kamu kenapa? dengan makhluk yang Tujuan kamu kenapa dia ingin ditangkap di sini? karena kami sendiri sering difitnahnya, tidak nyaman. Wah, kamu juga sama aja. Tidak. Sama. Udah, kamu juga saya tangkap. Ya, Bang. Sama aja mereka mau ngeprank kita ya. Jadi tadi sini nih bongkok itu yang suka nakutin. Saya pernah ada aduan juga. Kalau ada juga nenek-nenek bongkok. Nah, ini pas dia malah datang sekalian aja diberesin. Nah, jadi intinya dalam berkendara ternyata kita nggak boleh kaget kalau kita pelajari tadi ya. Kesimpulannya adalah mereka tahu kelemahan manusia, bahwa manusia itu suka ada rasa kaget. Makanya saya ingatkan lagi, saudara semua, saat dalam perjalanan harus siap, harus standby, jangan panik, jangan kaget kalau ada hal yang tiba-tiba. Kalau ada hal-hal yang tiba-tiba, kita jangan kaget, jangan panik, kita harus tenang. Jadi sebelum ada sesuatu hal yang mengagetkan, kita harus rileks dan jangan melamun. Biasanya yang kaget itu melamun. Saat melamun, saat ada sesuatu, biasanya dia langsung kaget, shock. Nah, itu wajar, manusiawi. Tapi dalam berkendara kita harus kontrol terus. Jadi nanti kagetnya nggak ada. Terus kalau terjadi apa-apa, tenang, tenang. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Cari rem, cari gigi, lihat kaca spion kanan kiri. Jadi kalaupun ada sesuatu, kita masih bisa terkendali, begitu ya. Hati-hati dalam berkendara, ingat baca doa dan periksa kendaraan rutin. Dan saat kalau kita tidak fit, jangan memaksakan diri dalam berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.